Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Kali ini kita akan membongkar buku dari Master Internasional MI Taufik Halai. Nah, kali ini masih di bab yang ke-27, di mana kita akan membongkar beberapa problem-problem menarik. Nah, di sini bisa kalian lihat kawan. Nah, di sini ada sebuah skema dari babak tengah. Nah, babak tengah di sini, nah artinya permainan sudah sampai di mana muncul suatu pergerakan dari perwira yang mengarah ke permainan akhir. Nah, di sini kita akan membongkar babak tengah yang ada di papan ini. Nah, sebelum kita bongkar tentunya kita harus berpikir dahulu ya. Nah, di sini, nah ini putih. Nah, kita bisa lihat memiliki dua kuda, dua perwira. Nah, sedangkan hitam juga masih memiliki dua perwira, yaitu gajah dan kuda, sementara putih hanya memiliki kuda dan kuda. Nah, di sini berarti bisa dikatakan seimbang. Nah, akan tetapi dari gajah dan kuda ini bisa kita nilai bahwasanya ini masih tergolong permainan tertutup karena ini pion-pionnya juga masih rapat sekali kawan. Jadi ini tergolong permainan tertutup. Nah, karena permainan tertutup biasanya kuda ini sedikit lebih kuat. Nah, jadi masih unggul putih kalau kita nilai. Terus yang kedua, nah ini dari segi jumlah pion. Nah, jumlah pion di sini, nah ini bisa dikatakan putih memiliki dua pulau bidak. Untuk jumlahnya ya, jumlah pion ini masih sama 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Berarti bisa dikatakan sama kuatnya untuk jumlah pion. Nah, tetapi di sini bisa kita lihat pulau bidak pion. Nah, di sini hitam. Nah, ini bisa dikatakan memiliki 3 pulau bidak pion karena ini belum tersambung kawan. Nah, ini belum tersambung 4 ya. Ini sudah tersambung, ini masih lepas, ini masih lemah. Ini juga masih lemah. Nah, ini saling tersambung, ini sudah kuat. Berarti bisa dikatakan 4 bidak pion. Sedangkan di sini juga 4 bisa dikatakan memiliki 2 pulau bidak pion, tapi di sini yang kuat terkuat, ini juga kuat, ini yang lemah satu ya kawan. Nah, ini juga kuat karena ada disokong oleh kuda dan ada ratu di sini. Nah, bisa dikatakan untuk posisi dari putih, nah ini lebih kuat dibandingkan dengan hitam. Nah, lalu bagaimana caranya kita membongkar dari pertahanan hitam? Nah, apalagi di sini. Nah, ini kan dilindungi. Nah, ada dilindungi, ada gajah di sini, ada benteng di sini, ada kuda di sini. Nah, ini terlindungi oleh banyak sekali perwira. Nah, bagaimana cara membongkarnya? Nah, di sini kalau di problem di sini, nah ini putih melangkahkan ke sini. Nah, kira-kira terus dibalas dengan hitam melindungi pion yang ada di sini. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman untuk bisa menyelesaikan problem dari catur ini? Nah, kita lihat masing-masing pergerakannya. Yang pertama untuk dari putih. Nah, ini kuda di sini tidak bisa memakan ya. Tidak bisa memakan di sini karena pion ini terlalu kuat. Ada dua. Nah, kalau kita makan kuda ini kan dimakan ini dan tidak memberikan efek yang begitu baik karena masih dijaga oleh dua. Nah, sementara di sini kalau ratu jalannya tidak ada yang, kalau ke sini dimakan kuda, ke sini dimakan pion. Nah, jadi tidak ada yang bagus ke sini mengancam, ini masih dilindungi oleh
2 perwira, di sini 3 bisa, di sini 3 bisa. Jadi kita hanya mengandalkan 2 kuda di sini. Kalau misalnya benteng yang di sini, nah ini kita makan, terus nanti kan dimakan kembali oleh itu. Kalau kita masuk lagi ke sini untuk mengancam di sini, nanti benteng akan memakan, dan ini masih kuat sekali karena masih dalam satu lajur. Nah, jadi lebih baik ini ada langkah skak di sini. Nah, tetapi di sini masih dilindungi oleh 2 pion. Nah, kalau yang di sini tidak akan bisa karena ada ancaman open skak. Nah, maka dari itu kita harus mengambil satu buah pion. Bisa yang pion yang di sini, bisa yang pion yang di sini. Nah, jadi kita harus ambil salah satu supaya bisa langkah skakmat. Nah, kalau kita ambil di sini akan dimakan oleh kuda yang ada di sini. Kalau kita makan dulu kudanya pakai benteng, nah ini masih terhalang oleh ini ya. Berarti kita harus ambil yang di sini, tapi ini tidak cukup kuat untuk melindungi kuda yang ada di sini. Maka dari itu di sini kita harus mengambil pion yang ada di sini saja menggunakan kuda. Contohnya seperti ini. Nah, ini langkah skak. Berarti raja harus menghindar atau kita memakan yang mengancam oleh raja ini. Maka dari itu ini dimakan oleh benteng. Nah, di sini. Nah, karena pionnya sudah tinggal satu, maka dari itu kita bisa memakan pion yang ada di sini dengan sangat mudah. Nah, pion tidak bisa memakan karena ada ancaman open di sini. Nah, di sini raja tidak bisa menghindar karena ada benteng di sini dan ada gajah di sini. Nah, ini kawan, ini berarti sudah posisi skakmat. Nah, ini berarti ini sudah akhir dari hitam. Nah, itu kawan, dalam menyelesaikan kita harus menghitung semua pion yang ada di sini dan menghitung kalkulasi dari langkah gerakan masing-masing perwira kita supaya kita bisa menemukan langkah kombinasi yang menguntungkan buah kita ataupun posisi skakmat seperti ini. Nah, itu kawan, dan untuk teman-teman yang ingin mencoba, nah ini kita akan sediakan satu buah problem catur. Nah, di sini bisa kalian selesaikan. Bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini, tulis saja, dan bagi yang menang nanti akan kita berikan spesial untuk kawan-kawan yang sudah berhasil menjawabnya. Nah, itu kawan dari bab yang ke-27 ini, dan semoga kalian lebih semangat dalam belajar bermain catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.